siang. Di sini saya akan mewawancari saudara Sulis untuk pertama kalinya di Kecamatan Gondangrejo. Dia sebagai petani melon. Bagaimana Mas Sulis untuk perkembangannya tanaman melon di sini? Ya, alhamdulillah ini saya bertanam mulai dulu sudah lama bertanam, lama nggak bertanam baru mulai kali ini. Jadi kali ini saya bertanam menggunakan produk NASA ya, menggunakan produk NASA, namun tidak full, hanya dalam arti saya masih menggunakan juga produk kimianya. Jadi saya menggunakan produk NASA pakai pupuk daun seperti POC NASA dan hormonik. Jadi yang lewat daun seperti itu. Sedangkan pestisida saya menggunakan Pentana sama Pestona. Ya, itu yang saya gunakan. Alhamdulillah untuk penampilan tanaman itu ada perbedaan pada sisi pertumbuhan tanaman. Itu bisa lebih cepat pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan tanpa produk NASA. Ini mungkin karena pengaruh daripada POC NASA sama hormonik gitu. Dan ini kaitannya sama hasil tanaman itu buah. Bisa kita lihat penampilan buah gitu. Penampilan buah pada musim kering seperti ini, musim kemarau pada bulan Juli, Agustus, September. Itu memang cuaca yang ekstrim. Pada umumnya penampilan buah itu kecil-kecil ya. Kita bisa memproduk penampilan buah. Ini insya Allah ini lebih dari 2 kilo. Bisa lebih dari 2 kilo. Jadi ada perbedaan di situ. Sedangkan pada sisi daun punya penampilan daunnya lebih lebar dan lebih tebal. Jadi daun yang penampilan lebih lebar dan lebih tebal itu insya Allah akan menghasilkan produk buah yang lebih besar dan lebih berat. Itu hasil dari produk yang saya tekuni saat ini. Insya Allah untuk kedepannya besok itu saya akan menerapkan yang lebih teliti lagi kaitannya sama produk-produk NASA dan perawatan tanaman sesuai dengan peran yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terus untuk selama ini dari Bapak Sulis sendiri melihat perkembangan melon itu sendiri bagaimana sebelum menggunakan produk NASA sama sesudah menggunakan produk NASA? Hasilnya betul-betul bagus apa tidak? Ya, insya Allah ada perbedaan. Ada perbedaan dari sisi penampilan pertumbuhan perkembangan tanaman. Jadi tadi sudah saya ungkapkan tadi pertumbuhan tanaman lebih cepat, ya, lebih cepat dan insya Allah hasilnya pun juga lebih memuaskan dibanding dengan yang tanpa NASA. Saya mengeterapkan POC NASA sama hormonik. Saya menggunakan dalam satu tangki. Saya menggunakan gabungan antara POC NASA sama hormonik. Saya gabung POC NASA itu 5 tutup, sedangkan hormoniknya 1 tutup. Dalam satu tangki muatan 17 liter. Itu Pak Joko. Ini saya semprotkan ke seluruh bagian tanaman, namanya daun. Untuk pengendali hama, saya menggunakan yang ini untuk Pestona. Saya mengeterapkan dalam satu tangki itu saya terapkan 7 tutup. 7 tutup itu muatan 17 liter ya, 17 liter. Dan saya tetap menggunakan aero. Ini sebagai perekat perata. Ini memang saya agak tinggi itu, 1 tutup ini juga. Jadi 1 tutup, sedangkan yang Pestonanya 7 tutup. Ya, saya terapkan. Sedangkan pentananya juga saya terapkan
membawa aero ini sama pentana. Untuk konsentrasinya pakai berapa itu, sekitar dalam satu tangki 17 liter. Kita menggunakan 45 cc sekitar itu, sekitar 45 cc dalam wadah satu tangki 17 liter. Bisa ambil dosis yang tinggi konsentrasinya. Jadi aplikasinya dijadikan satu semua di satu tangki? Iya, dalam satu tangki. Antara pakai perata berkat itu aero dan pestisdanya. Terus untuk lingkungan sini yang kelihatannya kurang berhasil daerah mana Pak Sulis? Dalam hal penanaman melon ini ya? Iya. Daerah melon ini di sini, di daerah sini itu dapat di sana sebelah timur Nogosari. Di Nogosari itu banyak petani melon, ada beberapa petani melon yang terus bertanam terus di sana. Saat ini untuk cuaca ekstrim, ya, angin kencang, kering, panas seperti ini, banyak terserang hama penyakit, dan juga untuk penampilan buahnya nggak sebesar pada waktu musim hujan malah. Jadi buahnya biasanya bobotnya cuma 1,5 gitu. 1,5 kilo kemampuan buah itu, jadi agak kecil-kecil. Ya berbeda dengan penampilan yang ada yang saya terapkan ini kan bisa lebih dari 2 kilo. Kita mengukur tinggi tanaman melon mulai dari pangkal batang sampai ujung tanaman. Ya, ini pakai meteran. Berapa itu Pak Joko? Berapa Pak Joko? 180. 180 Pak Joko? Iya, 180 ya. cm. Di tinggi tanaman ada 180 cm. Saya sama Mas Sulis akan mengukur diameter dari melon itu sendiri. Terus lebar dari melon itu sendiri sekitar 56 cm. Ini. Nah terus. Ya itu 22 ini. Ya 22 cm. Saya mau bercerita tentang daun. Penggunaan daun yang kita menggunakan produk NASA itu ada perbedaannya. Untuk produk NASA kita punya daun yang punya ciri-ciri daun lebih menuju ke arah atas, jadi melengkung ke atas, jadi tidak rata gini, tidak rata tapi menuju ke arah atas. Dan juga daunnya itu punya lebih kaku, lebih tebal dan lebih kaku. Sedangkan kalau dulu tanpa NASA itu daun modelnya bentuknya itu bulat rata, jadi tidak melengkung seperti ini, jadi rata bundar. Ini kan tidak bundar ya, ada segi-seginya membentuk persegi-segi ini. Nah inilah perbedaannya. Dan waktu dulu itu tanpa NASA itu daunnya itu tidak setebal ini, sedangkan pakai NASA itu daunnya lebih tebal dan lebih hijau. Ya untuk saat ini dalam keadaan cuaca yang ekstrim, bagi para petani melon di daerah sini itu banyak yang mengalami kerugian, yaitu kegagalan panen, dalam arti karena serangan hama saat ini sangat besar, itu hama atas, yaitu yang menyerang daun. Jadi pada umur 40 hari setelah tanam itu penampilan tanaman sudah keserang hama. Dengan umur 45 itu sudah rusak parah, sudah hancur. Jadi buah itu baru bobot berkisar antara 1 kilo itu tanaman sudah rusak hancur, sehingga buah melonnya tidak laku dijual. Ini ada beberapa petani yang seperti itu, dan yang bisa berhasil itu pun juga tidak bisa maksimal buahnya. Jadi kemampuan buahnya besarnya cuma maksimalnya sekitar 1,5 kilo per buahnya. Nah, ini yang saya
alami ini saya menggunakan perhudhuran rasa, walaupun keadaan ekstrim seperti ini, alhamdulillah saya masih bisa punya hasil buah melon. Bobotnya ini sekitar 2 kilo lebih, jadi 2 sampai 2,5. Saya nanam tanaman melon saat ini, luas lahan yang saya tanami sekitar 1.500 meter persegi. Jumlah tanaman yang ada itu muat 3.500 batang. Saya tanam melon ini pada tanggal 23 Juli tahun 2005. Nah, insya Allah panen itu tepat 60 hari. 60 hari setelah tanam, itu insya Allah tanggal 23 September tahun 2005. Nah, ini untuk waktu panen insya Allah 5 hari lagi sudah kita panen.